Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang kisah salah seorang dari tabi'in, ya, yang mana beliau bercita-cita ingin menjadi seorang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Ya subhanallah, orang yang belajar kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau memiliki cita-cita bahwa orang-orang bertanya agama kepadanya. Subhanallah, karena beliau pernah mengatakan bahwa keberuntungan di akhirat akan didapatkan bagi siapapun yang belajar dan mengajarkan ilmu ini. Subhanallah. Dan dialah Urwah ibnu Zubair. Ya, nama Urwah ibnu Zubair mungkin nama yang tidak asing lagi di telinga teman-teman, ya. Dan subhanallah, kita pernah membahas zaman dulu kala tentang ayahnya Urwah ini, yaitu Zubair bin Awam. Teman-teman masih ingat siapa Zubair bin Awam? Ya, Zubair bin Awam itu, teman-teman, adalah suaminya Asma. Asma itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki putra-putri. Di antara putrinya beliau ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Ada Asma, ya, ada Asma, di mana Asma ini, teman-teman, memiliki julukan, ya subhanallah, kalau kita baca sirah, julukannya Asma adalah Zatun Niqatain. Zatun Niqatain. Kenapa beliau diberikan julukan Zatun Niqatain atau Zatun Niqatain, pemilik dua ikat pinggang? Karena beliau dahulu kala ketika beliau berada dalam keadaan hamil, ya subhanallah, beliau memakai dua ikat pinggang itu. Yang pertama beliau ikatkan untuk membawa bekal makanan, ya subhanallah. Dan yang kedua beliau gunakan untuk menopang perutnya yang sedang hamil, ya subhanallah. Maka beliau diberikan julukan pemilik dua ikat pinggang, yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Subhanallah. Nah, Asma ini adalah ibunya Urwah. Ya, jadi Asma binti Abu Bakar ibunya Urwah. Dan Zubair bin Awam, kita tahu teman-teman, Zubair bin Awam itu ayahnya Urwah ini adalah seorang yang pertama kali menghunuskan pedang di dalam agama Islam. Ya subhanallah. Jadi orang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Zubair, ayahanda Urwah. Dan subhanallah, Zubair bin Awam juga, teman-teman, adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah seorang al-mubasyiruna bil jannah kan ada 10. Ya, ada 10 orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita kenalkan, teman-teman. Jangan sampai anak-anak kita, ya, ilmu untuk mengetahui 10 orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala aja kita tidak pernah mengenalkannya, ya. Maka kita mesti mengenalkan kepada mereka. Siapa di antaranya orang-orang yang atau para sahabat ridwanullahi alaihim yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, asyaratun fil jannah. Ada 10 orang nih. Subhanallah, ya, yang mana sudah ada jaminan dari Allah untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, Abu Bakar. Ya, berarti siapanya Urwah? Kakeknya Urwah. Subhanallah, ya. Jadi Urwah ini punya kakek, kakeknya juga dijamin masuk surga. Subhanallah. Abu Bakrin fil jannah, kata Rasulullah SAW, ya. Wa Umaru fil jannah. Berarti yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau juga di surga, maksudnya dijamin masuk surga. Yang ketiga adalah wa Utsman bin Affan, ya, adalah orang yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib juga adalah salah seorang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima Zubair, maksudnya adalah Zubair bin Awam, yaitu ayahanda Urwah. Ya subhanallah. Jadi Urwah punya kakek, punya ayah yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kelima Zubair bin Awam. Kemudian yang keenam adalah Talha. Ya, Talha juga salah seorang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, ya. Yang kedelapan Abu Ubaidah al-Jarrah, ya, Abu Ubaidah al-Jarrah. Kemudian yang kesembilan
adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada Sa'ad, ada Sa'id. Ketika Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah. Maksudnya adalah di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'id. Sa'id itu maksudnya adalah Sa'id bin Zaid. Ya, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. Jadi ada 10. Ya, subhanallah. Dan ini harus kita ajarkan teman-teman kepada anak-anak kita. Jadi di antara yang bisa kita kisahkan ya kepada diri anak-anak adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Urwah bin Zubair ini berarti beliau punya kakek yang dijamin masuk surganya Allah, teman-teman, dan punya ayah yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi beliau, teman-teman, subhanallah, memang dikelilingi oleh orang-orang yang mulia. Ya, ayahnya mulia, Zubair bin Awam, ibunya mulia, yaitu Asma binti Abu Bakar, kakeknya mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kakek dari pihak ibunya juga, kakek dari ibunya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nenek dari pihak ayahnya. Jadi ibunya Zubair bin Awam, Urwah punya nenek dari pihak ayah yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Subhanallah. Beliau juga adalah orang yang mulia, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, subhanallah. Dan beliau juga, teman-teman, punya bibi Urwah itu, yaitu bibinya beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi memang beliau dikelilingi oleh orang-orang yang mulia. Subhanallah. Nah, maka tidak heran, teman-teman, kalau subhanallah ketika beliau dididik, ya, ditemani dalam lingkungan yang sangat-sangat kondusif gitu ya, maka beliau pun memiliki cita-cita yang mulia. Jadi suatu hari, teman-teman, ya, ada 4 pemuda yang duduk-duduk di dekat Ruknul Yamani. Ya, teman-teman, kalau Ruknul Yamani itu bagian dari Ka'bah. Jadi nanti kalau teman-teman insyaallah biidnillahi ta'ala, ya, bi'aunillahi ta'ala, teman-teman umrah gitu ya, atau haji, nanti teman-teman akan mengelilingi di Ka'bah itu ada Hajar Aswad, ada Ruknul Yamani. Ya, ada Hijr Ismail. Nah, mereka keempat orang ini duduk-duduk di dekat Ruknul Yamani. Ya, kemudian mereka keempat orang ini ada Urwah bin Zubair yang kita saat ini sedang membahasnya, ada Abdullah bin Zubair. Abdullah ini adalah saudaranya Urwah. Ada Mus'ab bin Zubair. Mus'ab juga saudaranya Urwah. Ada Abdul Malik bin Marwan. Nah, subhanallah, teman-teman, keempat orang ini, subhanallah, mereka berbincang. Tapi perbincangan mereka adalah perbincangan yang berkualitas. Bukan hanya recehan yang mereka obrolkan. Ya, apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka obrolkan, yang mereka perbincangkan adalah merajut asa di masa depan gitu ya, Masya Allah. Jadi mereka berbicara tentang mimpi mereka di masa yang akan datang, cita-cita mereka yang mereka inginkan di masa yang akan datang. Maka satu persatu dari keempat pemuda ini mengutarakan cita-citanya, ya, di antaranya Abdullah bin Zubair, ya. Beliau mengatakan, kata beliau, cita-citaku, kata Abdullah bin Zubair, adalah menguasai Hijaz dan memegang khilafah. Subhanallah. Dan dengan seiringnya zaman, teman-teman, subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengijabah cita-citanya Abdullah bin Zubair. Jadi memang Abdullah bin Zubair akhirnya menjadi pemimpin yang bisa menguasai Hijaz, ya, subhanallah, dan memegang khilafah itu sendiri, subhanallah. Kemudian Mus'ab bin Zubair, apa yang beliau katakan? Kata beliau, kalau saya ingin menguasai Kufah dan Basrah, ya, menguasai Kufah dan Basrah sehingga tidak ada orang yang menyaingiku. Dan betul, subhanallah, ternyata Mus'ab bin Zubair juga, beliau akhirnya biiznillahi ta'ala, subhanallah, beliau memegang Kufah dan Basrah. Subhanallah, ya. Jadi cita-cita itu memang penting, ya, subhanallah, kalau cita-citanya memang untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang khalifah. Ya, jadi Abdul Malik bin Marwan, beliau mengatakan, kalau kalian itu, wahai Abdullah bin Zubair, wahai
Mus'ab bin Zubair hanya bercita-cita ingin menguasai Hijaz, Kufah dan Basrah, maka kata Abdul Malik bin Marwan, kalau saya bercita-cita ingin menguasai dunia, katanya beliau ya, ingin menguasai dunia dan saya ingin memegang kekhilafahan setelah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, subhanallah. Ini 3 cita-cita 3 orang pemuda teman-temannya Urwah. Subhanallah. Dan Urwah kala itu subhanallah teman-teman, ya subhanallah, diam ya. Diam, tidak banyak bicara, baru kemudian setelah ditanya, wahai Urwah, apa cita-citamu? Subhanallah, apa kata Urwah? Ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, cita-cita Urwah ini bisa kita bacakan ya kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak terobsesi hanya kepada cita-cita dunia. Kata Urwah ya subhanallah, kata beliau, wahai saudara-saudaraku ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, beliau doakan dulu saudara-saudaranya, memberkahi, memberikan keberkahan kepada kalian terhadap apa yang kalian cita-citakan ya dalam urusan dunia kalian. Sedangkan saya, kata Urwah, bercita-cita ingin menjadi seorang yang berilmu, subhanallah, yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang belajar kitab Allah, sunnah Nabi kita Muhammad SAW, hadis-hadis sahih dan hukum-hukum agama kepadaku, kata Urwah, subhanallah, dan aku berharap mendapatkan keberuntungan di akhirat dengan ridhonya Allah dan mendapatkan surganya. Subhanallah, cita-cita yang sangat-sangat mulia, di mana kawan-kawannya memiliki cita-cita yang hanya sebatas dunia yang tidak akan dibawa mati. Tapi Urwah, beliau memiliki cita-cita yang dalam, cita-cita di mana yang menjadi obsesi beliau adalah negeri akhirat. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beginilah sesungguhnya cita-cita yang harus kita miliki dan cita-cita yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, jadi bukan hanya cita-cita ingin menjadi dokter, ingin menjadi presiden, ingin menjadi polisi. Boleh bercita-cita demikian, boleh. Tapi lebih dari itu, bercita-citalah untuk akhirat kita. Bercita-citalah, saya cita-citanya ingin masuk surga. Itu kan sebuah cita-cita. Ya subhanallah. Dan cita-cita itu teman-teman, subhanallah, adalah sesuatu yang penting. Karena orang kalau nggak punya cita-cita, maka tidak ada motivasi di dalam hidupnya. Tidak ada yang memberikan semangat di dalam hidupnya. Jadi subhanallah, cita-cita itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Namun harus kita arahkan cita-cita kita akan kemana. Dan sebaik cita-cita adalah memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ternyata subhanallah, apa yang dicita-citakan oleh Urwah bin Zubair untuk menjadi orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya, itu bukan hanya isapan bukan hanya apa yang beliau ucapkan dalam bibir beliau, tapi memang beliau realisasikan untuk mengejar cita-citanya tersebut teman-teman, subhanallah, dengan benar-benar banyak-banyak duduk di majlis ilmu. Nah ini dia. Jadi sebuah cita-cita, sebuah impian itu harus benar-benar direalisasikan ya. Jadi kita tanya nih ke anak-anak, nak, cita-citamu jadi apa? Kalau anak-anak kita bilang Umi, Bunda, Ibu misalnya ya, Mama, ya siapalah yang manggilnya anak putra-putrinya teman-teman. Saya punya cita-cita misalnya teman-teman, anaknya pengen punya cita-cita pengen kuliah di luar negeri misalnya ya, kuliah di Madinah misalnya, misal. Pengen jadi imam di Masjidil Haram misalnya. Pengen jadi dosen di universitas ternama misalnya. Ya sudah, kita bantu. Ya sudah nak, sekarang ayo. Kalau kamu cita-citanya demikian, berarti bagaimana pertama engkau minta pertolongan dulu sama Allah. Ya Allah, tolonglah saya untuk merealisasikan cita-cita ini. Dan ditulis, kita bantu untuk menuliskan realnya. Berarti kalau cita-citanya seperti ini, apa yang harus dilakukan? 1, 2, 3, 4 poin-poinnya ditulis ya. Dan Urwah pun demikian. Urwah ketika beliau memiliki cita-cita yang mulia, ingin menjadi orang yang berilmu, ingin agar umat bertanya kepada beliau, ingin menjadi rujukan bagi umat ya dalam ilmu, maka beliau pun tekun teman-teman di dalam mencari ilmu. Subhanallah. Bahkan beliau itu subhanallah banyak akhirnya tinggal di Masjid Nabawi ya untuk mendapatkan ilmu, untuk menimba ilmu dari sisa-sisa para sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup ya subhanallah. Bahkan beliau tidak mencukupkan diri Urwah untuk menuntut ilmu di Masjid Nabawi saja, tapi beliau pun terkadang mendatangi rumah-rumah para sahabat ya. Beliau mengikuti para sahabat dari belakangnya subhanallah, mengambil riwayat dari Ali bin Abi Thalib, mengambil riwayat
dari Abdurrahman bin Auf, mengambil riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, mengambil riwayat dari Sa'id bin Zaid, mengambil riwayat dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Abbas. Ini semuanya adalah guru-gurunya Urwah. Subhanallah. Jadi guru-gurunya aja keren ya teman-teman. Masya Allah. Saya sering mengatakan ya teman-teman kepada teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, baik itu kajian offline ataupun online, saya katakan, yuk teman-teman, kita berdoa nih sama Allah. Minta sama Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Ya Allah, berikan guru-guru terbaik untuk diri saya dan untuk anak-anak saya. Ya, karena yang namanya guru itu teman-teman akan memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita ataupun kehidupan anak-anak kita. Urwah tidak salah memilih guru. Urwah memilih para sahabat ridwanullahi alaihim sebagai gurunya. Subhanallah. Yang mana kita tahu para sahabat, beliau mereka memiliki guru, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, beliau Urwah bin Zubair juga tak lupa beliau juga berguru kepada bibinya beliau, ya subhanallah, kepada buliknya beliau, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin, ya masya Allah. Dan subhanallah, Allah jadikan Urwah bin Zubair teman-teman karena beliau berilmu, ya rajin menuntut ilmu, rajin belajar, tekun dalam menuntut ilmu, maka Allah berikan hasilnya. Apa di antara hasil yang Allah berikan? Di antara hasil yang Allah berikan, Allah jadikan Urwah bin Zubair salah satu dari 7 fuqaha yang ada di kota Madinah yang menjadi rujukan kaum muslimin. Subhanallah, di dalam mempelajari agama mereka. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Ya, jadi subhanallah teman-teman, benar-benar Urwah ini adalah seorang yang gemar menuntut ilmu, juga gemar mengamalkannya. Subhanallah, Allahu Akbar, ya masya Allah. Nah, bahkan teman-teman, subhanallah, Urwah bin Zubair ini juga beliau dicari oleh para pemimpin di zamannya untuk dimintai nasihat ya. Suatu hari ketika ada seorang pemimpin ya, pemimpin kaum muslimin, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau datang ke Madinah, maka di antara yang beliau cari adalah Urwah bin Zubair. Ya subhanallah. Dan seharusnya beginilah para pemimpin kaum muslimin ya. Mereka menjadikan ulama-ulama sebagai penasihat-penasihatnya. Ya, karena kita tahu subhanallah, seorang ulama ketika menasihati pemimpin, maka tidaklah mereka menasihati keburukan. Pasti yang mereka nasihati adalah kebaikan-kebaikan. Jadi subhanallah, ini menjadi PR untuk kita. Kita doakan ya pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin ya masya Allah, bahwa kita di antara doa kita adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, agar Allah menjadikan para ulama sebagai penasehat ya, penasehat para pemimpin di negeri kaum muslimin ya masya Allah. Nah, Urwah bin Zubair juga teman-teman, subhanallah, beliau termasuk dari fuqaha dan penasehat para pemimpin ya masya Allah. Bahkan subhanallah, Urwah bin Zubair teman-teman bukan hanya berilmu, tapi beliau juga menyatukan ilmu dengan amalnya. Subhanallah. Dan ini PR nih untuk kita, PR ya. Jadi ilmu yang kita cari itu teman-teman bukan hanya ditumpuk, bukan hanya dijadikan hiasan-hiasan di dalam buku-buku kita, di dalam laptop-laptop kita, tapi lebih dari itu kita niatkan bahwa ilmu yang kita cari itu kita amalkan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, maka Urwah pun membuktikan subhanallah, bukan hanya beliau di siang hari menuntut ilmu, belajar dari sekian banyak para sahabat ridwanullahi alaihim yang masih hidup ya. Beliau pun benar-benar menjadikan siang hari beliau ya untuk berpuasa. Subhanallah. Jadi beliau siang harinya di samping untuk menuntut ilmu, aktivitas harian beliau adalah berpuasa. Subhanallah. Bahkan beliau pun subhanallah, dari aktivitas harian beliau teman-teman adalah membaca Al-Quranul Karim ya, dengan melihat mushaf setiap hari itu seperempat. Ya, seperempat. Karena kan kalau Quran itu dibagi 3, misalnya satu hari 10 juz, maka akan selesai kurang dari 3 hari atau 3 hari ya. Padahal ini kan makruh hukumnya. Jadi beliau menjadikan aktivitas harian beliau setiap harinya adalah membaca seperempat Al-Quran dengan melihat ke mushaf. Walaupun beliau sudah hafal, tapi memang
beliau ingin tilawah beliau itu melihat ke mushaf dengan membaca setiap harinya 1/4 Al-Quran. Berarti kurang lebih 7,5 juz lah ya. 7,5 juz berarti 4 hari beliau selesai membaca Al-Quran. Dan itu teman-teman, subhanallah, sudah menjadi kebiasaan beliau. Dari beliau memasuki usia balik sampai wafat, kecuali ada 1 hari yang menghalangi beliau dari membaca Al-Quran. Subhanallah. Dan 1 hari itu subhanallah adalah hari di mana Urwah ketika itu diberikan ujian yang sangat-sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya teman-teman yang menghalangi Urwah untuk tidak membaca Al-Quran, teman-teman, subhanallah, karena suatu hari ya Urwah subhanallah berkunjung ke seorang pemimpin kaum muslimin, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Beliau berkunjung ke sana dengan membawa putranya. Ya, ini yang akan kita bahas, kenapa Urwah dari mulai beliau balik sampai beliau wafat, ya. Ada 1 hari beliau akhirnya tidak baca Al-Quran, ya. Kemudian beliau waktu berkunjung ke rumah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pemimpinnya kaum muslimin, khalifahnya kaum muslimin kala itu, beliau bawa anaknya, ya, beliau bawa putranya, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ketika beliau membawa putra beliau yang sangat beliau cintai ke kediaman Al-Walid bin Abdul Malik, ya, yaitu khalifah ke-6 dari khalifah Bani Umayyah, subhanallah. Dan ketika khalifah dipegang oleh Al-Walid bin Abdul Malik, termasuk diantaranya adalah kekuasaan Islam mencapai puncaknya, ya. Jadi zaman di mana waktu itu Islam telah mencapai puncaknya, diantaranya adalah pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, putranya Urwah kala itu teman-teman, ya, sedang berkunjung bersama ayahanda beliau yaitu Urwah, dan sedang bermain-main, ya, dengan kuda yang dimiliki oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Subhanallah, ternyata ya kuda tersebut teman-teman, salah satu kudanya Khalifah menendang putranya Urwah dengan keras sampai meninggal di tempat kejadian. La haula wala quwata illa billah, ya subhanallah. Jadi Urwah ketika itu di hari di mana Urwah mendapatkan ujian dari Allah, putranya diambil oleh Allah Azza wa Jalla karena tertendang kudanya Khalifah dan meninggal di tempat kejadian. Subhanallah. Maka Urwah pun menerima, ya, musibah dengan hati yang lapang, dengan penuh kesabaran, ya subhanallah. Dan ternyata Allah bukan hanya menguji Urwah dengan diambil lagi putranya, ya, dari beliau. Ternyata Urwah pun masih mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum lama kejadian putranya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji Urwah kembali, dan waktu itu Urwah masih di rumahnya Al-Walid bin Abdul Malik dengan diberikan penyakit, yaitu tumor ganas yang menjalar di kakinya. Jadi tumor ganas yang ada di kakinya, di mana betisnya membengkak, ya subhanallah. Dan akhirnya Khalifah pun memanggil para dokter yang ada di segala penjuru dunia, ya, untuk bisa mengobati tamunya. Ya subhanallah, setelah semuanya berkumpul, maka para dokter pun sepakat bahwa tidak ada jalan lain teman-teman untuk bisa menyelamatkan jasadnya Urwah kecuali kaki yang ada tumor ganasnya itu dipotong, ya, agar tidak menjalar ke seluruh tubuh. Subhanallah. Dan ketika mereka menyampaikan ini kepada Urwah ibnu Zubair, maka di antara mereka ada yang mengusulkan. Apa kata mereka? Wahai Urwah, kami itu nanti akan membelah dagingmu, ya, menggergaji, istilahnya menggergaji kakimu. Maka kata di antara dokter, dia berkata, maka wahai Urwah, ya, agar tidak sakit ketika kaki engkau dipotong, maka cobalah engkau minum sesuatu yang memabukkan, ya. Subhanallah teman-teman. Maka jawaban Urwah seketika, Urwah mengatakan, saya tidak mau, kata Urwah, ya, saya tidak mau menggunakan sesuatu yang haram terhadap kesembuhan penyakitku. Subhanallah. Dan ini menjadi sebuah kaidah teman-teman, bahwa tidak ada obat yang kita pakai untuk menyembuhkan sebuah penyakit jika obat tersebut adalah sebuah hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya tidak akan menurunkan atau tidak pernah bahkan menurunkan sebuah obat di mana obat tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, pegang kaidah ini, ya, sampai hari kiamat nanti, karena ada nanti suatu zaman, bahkan mungkin sekarang, ya, ada orang-orang yang membolehkan
meminum air kencing manusia untuk berobat, padahal kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang untuk diminum ya misalnya. Begitu pula dengan khamr. Khamr juga adalah sesuatu yang dilarang sampai hari kiamat nanti ya subhanallah. Dan subhanallah Urwah pun akhirnya tidak mau teman-teman meminum khamr ya subhanallah. Bahkan dokter akhirnya menawarkan ide yang keduanya. Baiklah Urwah, kata mereka ya, kalau engkau tidak mau minum khamr, maka bagaimana kalau dibius ya? Ya kan yang namanya kaki digergaji itu sakitnya luar biasa ya teman-teman. Tapi ternyata apa jawaban Urwah ketika itu? Kata beliau, saya tidak mau dibius ya subhanallah. Saya tidak mau dibius dan biarkanlah saya bertahmid, saya bertahlil ya subhanallah, saya bertakbir, saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan saya merasakan sakitnya, kata Urwah subhanallah. Jadi Urwah tuh berkata, saya tidak mau kalau ada salah satu dari anggota badanku yang diambil kemudian saya tidak merasakan sakitnya. Masya Allah ya teman-teman, ini benar-benar orang yang memang diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita nih, kita ya termasuk diri saya, kita ini kan kadang ya ke sakit tuh nggak begitu istilahnya apa ya, nggak kuat gitu ya. Kalau misalnya Allah berikan ujian yang sakit, ya Allah kepala nyut-nyutan sedikit saja kita sudah bilang ya Allah kepalaku nyut-nyutan gitu ya. Hidung tersumbat sedikit saja kita bilang ya Allah kita nggak bisa bernafas gitu. Itu fitrahnya kita ya teman-teman ya subhanallah. Apalagi kalau misalnya ada salah satu anggota tubuh kita ya, orang yang hidup di zaman sekarang itu yang mau yang mau dipotong atau yang mau dioperasi, mesti tuh kalau dokternya bilang dibius ya, mesti pasiennya bilang iya gitu ya, untuk tidak merasakan sakitnya. Tapi ternyata Urwah tidak mau. Urwah malah pengen merasakan sakitnya agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman, akhirnya dokter pun sepakat ya, karena memang itu adalah keinginan Urwah ya, keinginan pasiennya. Maka dokter pun menyepakati untuk memotong kakinya Urwah tanpa ada pembiusan ya. Dan subhanallah apa yang dilakukan oleh Urwah teman-teman, subhanallah ya. Maka yang dilakukan oleh Urwah selama operasi tersebut, selama penggergajian ya, selama istilahnya pemotongan kakinya Urwah, yang keluar dari mulutnya Urwah itu subhanallah adalah tahlil dan takbir. Urwah mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, dengan menahan sakitnya. Subhanallah. Jarang teman-teman orang yang bisa menahan sakit yang seperti ini ya subhanallah, kecuali orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai kaki Urwah dipotong teman-teman, diguyurkanlah minyak yang panas ya subhanallah ya, dicelupkan kakinya Urwah untuk menghentikan darah agar tidak keluar ya subhanallah, karena zaman dulu kan masih memakai metode seperti itu ya. Dan karena sakitnya luar biasa, maka Urwah pun pingsan teman-teman. Dan di hari itulah satu hari di mana Urwah tidak membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Renungan untuk diri saya dan teman-teman yang saya cintai karena Allah. Kalau satu hari yang Urwah lalui tidak membaca Al-Quran karena pingsan, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa, bagaimana dengan kita? Kita lalui hari-hari tidak membaca Al-Quran, padahal Allah memberikan jasad yang sehat, Allah memberikan jasad yang utuh kepada kita. Malu kita di hadapan Allah kalau dibandingkan dengan Urwah bin Zubair, yang mana beliau tidak pernah meninggalkan dari membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan yang memang benar-benar di luar batas kemampuan beliau. Subhanallah rahimahullahu ya Urwah. Semoga Allah merahmati engkau wahai Urwah. Tidaklah dari bibir engkau tidak membaca Al-Quran kecuali karena benar-benar memang ada sesuatu yang menghalangi rasa sakitmu yang begitu luar biasa, bahkan engkau menjadi orang yang pingsan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa diberikan pertolongan untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk tetap mencintai Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, serta mengamalkannya di sepanjang hayat kita sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita mencintai Al-Quran ya subhanallah. Kemudian ya Urwah pun akhirnya siuman dari pingsannya teman-teman, dan setelah satu kaki yang dipotong itu dokter serahkan kembali kepada Urwah, maka Urwah pun ya mengelus-ngelus kaki yang telah dipotong oleh dokter, dan dia berkata kepada kakinya, apa kata beliau? Wahai kaki, sungguh demi zat yang mendorongku untuk mengajakmu berjalan di tengah malam menuju masjid, dan orang mengatakan Allah yang maha mengetahui bahwa aku tidak pernah sekalipun membawamu wahai kaki berjalan kepada sesuatu yang Allah haramkan. Kaki kita akan menjadi saksi di akhirat nanti. Akan kemana kita bawa? Apakah kita bawa kepada sesuatu yang Allah ridhoi,
atau kaki kita bawa kepada sesuatu yang tidak Allah ridhai. Kita memohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada kita semuanya, membawa kaki-kaki kita kepada sesuatu yang Allah ridhai, dan menjauhkan kaki-kaki kita menuju ke tempat yang tidak Allah ridhai. Allahumma a'inna, Allahumma a'inna, Allahumma a'inna. Kalaulah bukan pertolongan Allah teman-teman, maka tidak mungkin kita akan mengayunkan kaki kita ke majelis ilmu. Kalau bukan pertolongan Allah, maka kita tidak mungkin menjadikan telinga kita untuk mendengarkan majelis ilmu. Subhanallah, maka perbanyaklah wahai sahabat-sahabatku, perbanyak doa dengan sebuah doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, kemudian teman-teman, subhanallah, tidaklah Allah membiarkan Urwah ya sedih, kecuali ternyata Allah berikan hiburan kepada Urwah. Jadi bertepatan dengan hari di mana Urwah itu dioperasi, ternyata ada salah seorang ya yang mendatangi Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, Al-Walid bin Abdul Malik ini adalah salah satu khalifah yang tadi menjadi tuan rumahnya Urwah. Ya, subhanallah. Dan waktu itu ada orang yang datang kepada Al-Walid bin Abdul Malik ya dalam keadaan buta. Ya, maka Al-Walid pun bertanya kepada beliau, ya, kenapa engkau buta matamu gitu ya, apa yang menyebabkan engkau buta? Maka orang tersebut mengatakan, wahai Amirul Muminin, kata beliau ya, saya berasal dari kabilah Bani Abs ya, dan kata beliau, dulu kata beliau, kata orang ini ya, saya itu dianugerahkan harta ya, keluarga dan anak-anak yang banyak ya. Kemudian datanglah sebuah banjir yang besar ya, yang mana akhirnya banjir tersebut menghanyutkan seluruh hartanya. Yang Allah sisakan hanyalah seekor unta dan bayi yang baru lahir, kata beliau. Dan ternyata subhanallah, ketika beliau mengejar unta ya, karena untanya itu lari dan beliau taruh bayi di bawah gitu ya, ternyata Allah mentakdirkan lain, ada serigala yang memakan bayinya ya. Subhanallah. Dan setelah beliau menengok ke belakang, kepalanya sudah dimakan serigala ya. Dan beliau kejar unta, ternyata apa? Ternyata untanya itu menendang beliau, dan tendangan itu mengenai wajah beliau, dan akhirnya matanya menjadi buta ya. Maka dalam satu hari itu beliau kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, dan kehilangan matanya. Subhanallah. Maka Al-Walid pun berkata kepada laki-laki ini ya, agar menemui Urwah ibnu Zubair dan meminta kepada laki-laki ini untuk mengisahkan ceritanya, agar Urwah bisa mengetahui bahwa ternyata masih ada orang yang mengalami cobaan yang lebih besar dari yang dialaminya. Subhanallah ya teman-teman. Ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu terkadang ya teman-teman, subhanallah, cobaan yang Allah berikan kepada kita itu tidak seberapa dengan cobaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya subhanallah, subhanallah. Saya banyak ya dari kisah perjalanan safari dakwah kami ya, Masya Allah, kami banyak mengambil ibrah dari perjalanan hidup saudara-saudara kami ya. Mereka dengan sabar menghadapi berbagai macam cobaan, yang dimana saya berpikir mungkin kalau cobaan itu Allah berikan kepada kami, belum tentu kami kuat untuk menghadapi cobaan tersebut. Tapi saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi Allah, mereka bersabar ya subhanallah dengan cobaan yang Allah berikan. Subhanallah, ada beberapa jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, subhanallah, kehidupan yang sungguh-sungguh sangat-sangat memprihatinkan ya, subhanallah, tapi mereka subhanallah bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Subhanallah. Dan inilah teman-teman, sadarilah bahwa kita itu sebenarnya sudah diberikan jatah cobaan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah bersedih hati, janganlah berputus asa bagi teman-teman yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa ada orang-orang yang diuji yang lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada teman-teman semuanya. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah, tetaplah berdoa kepada Allah, tetaplah berharap kepada Allah ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, kekuatan kepada kita semuanya, karena sejatinya Allah zat yang maha menguatkan. Baik, kemudian teman-teman, setelah Urwah akhirnya sedikit bisa berjalan sembuh gitu ya, kemudian Urwah pun kembali ke kediaman beliau di kota Madinah, dan beliau berjumpa dengan sanak keluarganya ya, beliau berjumpa dengan sahabat-sahabat beliau ya, Masya Allah. Bahkan beliau pun akhirnya memberikan nasihat-nasihatnya kepada para penduduk kota Madinah ya. Di antara nasihat beliau ya, wahai saudariku, Allah telah memberikan 4
empat buah yang memiliki ujung, yaitu kedua tangan dan kedua kaki, dan Allah ambil satu, masih Allah sisakan 3, kata beliau. Allah berikan kepadaku 4 anak, kata Urwah, kemudian Allah ambil satu, masih sisa 3, katanya, ya Masya Allah. Dan Urwah pun subhanallah bersabar dan menerima semua ujian yang Allah berikan, ya Masya Allah. Kemudian beliau berjumpa ya dengan Ibrahim bin Muhammad bin Talha. Di antara nasihatnya Ibrahim kepada Urwah, wahai Urwah, wahai Abu Abdullah, katanya, tidak masalah anggota badan engkau, anak engkau ya diambil oleh Allah, karena mereka telah mendahuluimu menuju surganya Allah, dan kami masih bersyukur ya akan kedatangan engkau wahai Urwah, karena Allah masih menitipkan ilmu kepadamu, subhanallah. Jadi mereka para penduduk kota Madinah menyambut Urwah dengan penuh sukacita, ya Masya Allah, karena memang Urwah ini menjadi sumber rujukan orang-orang ketika ada masalah dalam permasalahan agama. Jadi beliau seorang mufti, beliau juga seorang alim, beliau juga seorang abid, ya Masya Allah. Ya, jadi Urwah itu luar biasa ya teman-teman. Malam harinya beliau gunakan untuk qiyamul lail, kemudian siang harinya beliau gunakan untuk mengajar dan untuk beribadah saum, Masya Allah. Bahkan teman-teman, beliau itu juga adalah seorang yang bukan hanya abid, orang yang ahli ibadah, bukan hanya alim, orang yang berilmu, bukan hanya di mufti, orang yang senantiasa memberikan fatwa, beliau pun menjadi orang yang dermawan, Masya Allah. Jadi Urwah ini teman-teman punya kebun di Madinah, yang mana kebun tersebut teman-teman ditanami dengan berbagai macam buah, diantaranya ada kurma ya. Dan Urwah itu kalau pas waktu menanam ya, beliau pagari kebunnya agar tidak dimakan oleh binatang-binatang yang ada di sekitar kebun. Kemudian nanti kalau pas sudah masanya panen, dibuka lagi gerbangnya, dibuka lagi pagarnya, subhanallah, dan Urwah membiarkan para penduduk kota Madinah untuk mengambil buah dari kebunnya beliau. Ya terserah, monggo, kalau mau ambil seberapa pun bawa pulang juga boleh, kata Urwah, ya Masya Allah. Dan setiap kali beliau memasuki kebunnya, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah firman Allah, walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah, Masya Allah. Dan subhanallah, Allah memberikan keberkahan dalam harta, dalam hidup Urwah ibnu Zubair, Masya Allah. Beliau pun teman-teman seorang ayah yang luar biasa. Jadi Urwah ini juga memiliki anak-anak, di mana beliau tuh senantiasa memberikan nasihat kepada putra-putra beliau, ya Masya Allah. Beliau senantiasa mendorong anak-anaknya untuk menuntut ilmu, ya Masya Allah. Beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, tuntutlah ilmu dan kerahkanlah segala kemampuan yang Allah berikan kepadamu untuk belajar, untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Karena kata Urwah, jika kalian sekarang ini hanya sebagai orang-orang kecil, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah jadikan dengan ilmu itu menjadikan kalian orang-orang yang besar, ya kata Urwah, subhanallah. Jadi beliau termasuk seorang ayah yang memotivasi anak-anaknya untuk mencintai ilmu, dan beliau telah menjadi teladan yang baik juga bagi anak-anaknya. Jadi sebelum beliau menasihati anak-anaknya, memang beliau sudah benar-benar mencontohkan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya, Masya Allah. Dan subhanallah, banyak ya nasihat-nasihat beliau kepada anak-anak beliau, Masya Allah ya. Dan subhanallah teman-teman, di antara nasihat untuk kita terutama ya, nasihatnya Urwah kepada anak-anak beliau, apa kata beliau? Wahai anak-anakku, jika engkau bersedekah, maka persembahkan hadiah terbaik untuk Rabbmu. Ya, jadi subhanallah, beliau tuh kalau sedekah ya, kalau ngasih orang ya yang terbaik, bukan yang sudah jelek-jelek baru kita kasih. Kata Urwah ya, kalau kita mau berikan hadiah atau berikan sedekah, maka sesuatu yang memang kita saja cinta gitu, kita saja suka dengan hal tersebut ya. Dan kata Urwah ya, bahwa subhanallah, kita itu harus punya rasa malu kalau ternyata yang kita berikan ya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang
yang kita saja tidak sukai gitu loh. Subhanallah. Jadi ini nasihat terutama untuk kita semuanya, bahwa ternyata Urwah menasihati anak-anaknya, jikalau mereka bersedekah maka ambil atau pilih yang terbaik. Subhanallah. Nah, inilah teladan Urwah kepada anak-anak beliau rahimahullahu taala. Urwah ibnu Zubair, ya, beliau hidup ya di dunia ini sampai usia 71 tahun, ya, subhanallah. Kemudian Allah memanggil Urwah di tahun 93 Hijriah. Jadi Urwah lahir pada tahun 22 Hijriah dan Urwah wafat pada tahun 93 Hijriah. Subhanallah. Rahimahullahu Urwah ibnu Zubair. Dan di sisa-sisa kehidupan beliau sebelum datang ajal, beliau dalam kondisi sedang saum, beliau dalam kondisi sedang berpuasa, keluarganya merayu untuk berbuka, tapi ternyata beliau menolak dan beliau berkata, aku berharap kelak berbukanya dengan seteguk air dari sungai Al-Kautsar, ya, di dalam bejana emas dan di tangan bidadari. Masya Allah, Allahu Akbar. Begitulah teman-teman, Urwah bin Zubair yang memang dari muda yang menjadi obsesi beliau adalah negeri akhirat, ya. Cita-cita beliau adalah akhirat, dan orang-orang yang mengejar akhirat, ya, subhanallah teman-teman, akan Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Pelajaran untuk kita yang masih hidup, mari, dan ini pelajaran khususnya untuk diri saya, ya, mari kita jadikan hidup kita yang sebentar ini untuk mengejar negeri akhirat, karena negeri akhirat adalah kampung halaman kita, negeri akhirat adalah negeri di mana nanti kita akan tinggal di sana. Dan janganlah terobsesi dengan dunia yang fana ini, dunia yang akan kita tinggalkan, dunia yang menjadikan para budak-budaknya, ya, tidak merasakan kenikmatan di dalamnya. Dan di dunia ini yang halalnya saja dihisab, ya. Kalau dunia kan sesuatu yang halalnya saja dihisab, ya, apalagi yang haramnya, ya, Masya Allah. Maka pastinya mulai hari ini ayo kita mulai meningkatkan amal ibadah kita. Tujuan utama kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.